Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu lagi dengan saya di channel Mekanik Otodidak. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ada di unit Sani Biro Sam? Sani 365 eksavator ya. Eksavator Sani 365. Jadi sebelum saya membahas tentang Sani, apa yang akan kita share kembali, saya ingin review dulu nih kacamata ya. Kacamata hitam saya ini saya pakai biar lebih ganteng ya kan. Nah lumayan ganteng sih kalau gini ya. Nah oke ya. Lumayan agak menambah pesona sedikit gitu, karena ini bukan kacamata saya, ini dapat minjem kacamata saya yang ini ya, minjem karena kelihatannya agak lumayan ganteng juga. Di atas ada teman saya. Nah teman saya lagi servis unitnya teman-teman. Oke, yang akan kita share pada kesempatan hari ini adalah tentang masalah pendingin tentunya. Pendingin yang akan kita bahas adalah intercooler, aftercooler, dan turbocharged aspirate natural. Oke. Jadi apa aja yang dari tiga itu nanti kita juga akan bahas tentang bagaimana perubahan dari dari konvensional sampai ke intercooler. Dan apa aja kelemahan-kelemahannya dan keuntungannya ya kan, dan keunggulannya dari adanya intercooler, aftercooler, dan natural itu ya, natural aspirate. Oke, nanti kita jelaskan juga apa itu natural aspirate. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, tapi ini perlu saya ulangi kembali. Oke, kembali lagi, ini saya berikan kacamata terus karena keren banget gitu loh. Ya kan? Walaupun dapat pinjam. Oke, kita lihat dulu komponennya apa-apa aja yang ada di turbocharged. Ayo teman-teman, sekarang yang kita bahas adalah engine dengan natural aspirate ya, artinya dengan hembusan natural. Ini adalah Miller ya, engine Miller sebagai contoh saja. Ini engine Miller. Jadi untuk natural aspirate dia itu memiliki komponen yang pertama adalah air cleaner ya, air cleaner, lalu dihisap ya oleh piston, lalu terjadi pembakaran dan keluar melalui exhaust untuk pembakarannya ya. Lalu apa sih keunggulan daripada natural aspirate? Natural aspirate ini dia itu kalau untuk kendaraan dia lebih stabil dalam putaran rendah. Jadi untuk engine yang putaran rendah ya kan, dia stabil apabila dia menggunakan natural aspirate seperti ini. Dan juga natural aspirate ini ya, dia banyak keunggulannya juga ya. Yang pertama, dia tidak memiliki turbo ya, ya otomatis biaya dari turbo itu sendiri berkurang sudah tidak ada biaya untuk di turbo, dan tidak ada untuk perawatan turbo. Nah lalu untuk pendinginan udaranya gimana, kan ini kan mendinginkan udara ya, tujuannya kan udara dingin ya. Untuk natural aspirate sendiri atau hembusan secara natural itu sendiri, dia udara dingin itu yang diambil ada dari ruang sekitar ini teman-teman, atau disebut dengan ambient ya, disebut dengan udara ambient atau udara luar ya. Jadi kalau di luar panas ya, jadi udara yang dihisap ini ikut panas, yang dingin dia ikut dingin kalau misalnya yang dihisap itu dingin. Jadi ya memang dia bagus ya untuk di putaran rendah. Engine di putaran rendah ini sangat bagus untuk yang menggunakan natural aspirate. Oke, lalu kita akan menuju ke yang turbocharged temennya. Oke, sekarang kita sudah berada di unitnya. Ini doser teman-teman ya. Ini doser Komatsu 85 ya. Doser 85. Nah, di sini teman-teman akan melihat engine ini menggunakan sistem turbocharged aspirate. Ya, dia menggunakan turbocharged aspirate. Jadi tidak ada intercooler dan tidak ada aftercooler. Pendingin udara di sini tidak ada. Ya, seperti tadi dia hanya akan mengandalkan udara luar. Lalu di sini kita akan melihat komponen-komponennya ya. Komponen yang di atas, yang topi itu teman-teman. Yang topi itu adalah dia free filter ya. Ya free filter kasarannya adalah dia menyaring udara kasar yang ada debu-debunya ya kan, disaring di situ dulu, baru disaring oleh air cleaner.
Setelah air cleaner, nanti baru dia disedot oleh turbo ya, oleh turbonya di sebelah sana teman-teman. Nah, lalu angin yang dihembuskan dari turbo ya, yang dihembuskan aspirate dari turbo sana itu masuk ke dalam ruangan intake ini ya, di intake ini. Nah, di ruangan intake ini teman-teman, di ruangan intake ini sebelum udara itu masuk ke sini, ke ruangan intake, di sini ada pemanas. Nah, justru di sini ada pemanas ya. Untuk awal start dia itu pemanas. Jadi udara panas dimasukkan di situ. Ya tujuannya adalah untuk apa namanya? Mempermudah pembakaran di start awal. Aduh. Coba kita ini teman-teman lihat gimana cara melihat turbonya ya. Dari sebelah sana harusnya. Baik, saya akan jalan ke sana teman-teman. Nah, ini dia turbonya teman-teman. Ini dia turbonya ya. Turbonya. Nah, di setiap apa namanya udara masuk itu ditandai dengan hose berwarna merah teman-teman. Ini jarang sekali dibahas kenapa diwarnai merah. Ya, karena dia menandakan bahwa di sini tuh ada tekanan udara yang sangat tinggi teman-teman. Ini merah, kesini juga pasti tandanya merah warnanya. Nih. Ini jarang dibahas orang karena ini tekanan tinggi ya. Tekanan tinggi. Jadi saya tidak perlu menjelaskan mungkin ya bagaimana apa cara kerja turbo. Oke lagi nih. Jadi apa itu turbo? Turbo adalah putaran satu arah ya dengan dua turbin. Jadi awal mula turbo itu bergerak ya akibat dari exhaust. Exhaust ya, hembusan udara dari ruang exhaust ini memutar turbo. Setelah turbo exhaust ini dia berputar, maka otomatis ini ikut berputar. Nah, yang kompresor ini dia menghisap udara yang kemudian masuk ke ruang intake. Jadi ada perhitungan begini teman-teman ya. Di dalam turbo ini kecepatan turbo itu lebih cepat daripada kecepatan engine turbo ini. Turbo itu bisa berputar di sekisaran 80.000 sampai 100.000 rpm teman-teman. Turbo itu. Ya, jadi unit yang menggunakan turbo itu dia sangat efisien bahan bakar. Meningkatkan efisiensi engine, tenaga engine sampai ke 50% dengan menggunakan turbo ini. Lalu kemudian untuk udara yang dimasukkan ke dalam ruang intake itu teman-teman ya, ke ruang intake itu dia itu masih memiliki panas sebenarnya. Dia masih memiliki panas yang dikeluarkan dari ruang turbo ini, dari turbo exhaust ini teman-teman, dia itu bisa mencapai 150 sampai 200 derajat Celcius. Jadi panas sekali yang dikeluarkan dari turbo ini ya. Nah, ini yang disebut dengan turbocharged aspirate. Dia tidak menggunakan air cooler ataupun dia tidak menggunakan apa namanya? Dia tidak menggunakan intercooler ataupun dia tidak menggunakan aftercooler. Ini juga disebut dengan turbocharged aspirate natural ya. Atau dalam bahasa lebih mudahnya adalah turbocharged aspirate gitu aja ya. Artinya hembusan turbo saja. Ya dia tidak ada pendinginan ya, tidak ada pendinginan. Jadi dia udara dinginnya hanya diambil dari ruang ambien ini. Ruang ambien itu adalah ruang di sekitaran kita ini, teman-teman. Jadi memang unit yang menggunakan turbo ini itu dia lebih apa ya? Dia lebih responsif ya. Engine itu akan lebih responsif tenaganya pada saat di putaran tinggi. Putaran tinggi dia responsif ini karena memang dia alat-alat berat ini selalu dengan putaran tinggi ya. Makanya cocok sekali bila alat berat itu dia menggunakan turbo karena ya respon lebih cepat responsnya. Oke, teman-teman paham di sini ya. Kita akan coba melihat bagaimana itu engine yang menggunakan apa namanya aftercooler teman-teman ya, aftercooler. Oke, di sini saya ulangi lagi. Jadi posisi untuk komponen dari
turbocharged aspirate. Yang pertama adalah pre-filter, air cleaner, lalu turbocharge ya, turbocharge yang kemudian masuk ke dalam ruang intake ya. Di sana itu ada pemanas ya, ada pemanas udara start awal, lalu dia dikeluarkan ke exhaust. Jadi untuk putaran turbo sendiri harus teman-teman tahu ya, menurut data itu adalah 80.000 sampai 100.000 rpm kecepatan putaran turbo ini. Dia lebih cepat daripada engine. Oke. Oke teman-teman, di sini kita ada unit big wheel Sanyi ya, Sanyi. Dia SRT 95C. Ini dia menggunakan engine-nya itu engine Camin, teman-teman. Engine Camin. Nah, di sini kita melihat ada ruang-ruang pendingin ya. Nah, kita akan lihat di sini, teman-teman. Kita akan lihat sini. Sebentar, saya harus naik ya. Oke. Sekarang saya sudah naik ya. Posisi saya sudah di atas nih. Saya sudah di samping engine. Dia engine itu Camin ya. Engine Camin dia ini. Ini ada data engine ya. Nah, di sini ada ini Camin. Camin ini. Di sini ada data engine ya, untuk standar timingnya 0,5 BTDC ya, 0,5 BTDC. Ini untuk intake dan ini untuk exhaust ya. Ini untuk penyetelan dan pemasangan daripada FIP ini ya. Karena ini untuk FIP nya dia manual, teman-teman ya, manual. Ini tidak menggunakan command rail. Oke. Itu akan kita bahas nanti aja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah turbocharged aspirate aftercooler ya. Jadi untuk turbocharged aspirate aftercooler atau biasa yang disebut dengan water to air atau air mendinginkan udara. Dari komponen awal kita akan melihat bahwa di sini ada pipa besar itu ya, yang besar ke sana itu berawal dari pre-filter sama, teman-teman. Pre-filter, air cleaner, lalu dia masuk ke dalam turbo dan selalu ditandai dengan tekanan tinggi ya, tekanan tinggi yaitu hose warna merah. Lalu dia masuk ke dalam ruangan intake manifold ini. Di ruangan intake manifold ini masuk. Ini yang disebut dengan aftercooler, ada di dalam sini, teman-teman. Aftercooler. Jadi aftercooler itu ada dua ruangan ya, ada dua ruangan di mana udara itu masuk, udara masuk, dan di sini juga ada air masuk. Jadi udara panas dari turbo ya, udara panas dari turbo itu akan dimasukkan ke dalam ruangan yang di sebelahnya itu ada airnya. Jadi udara panas dari turbo. Jadi berapa sih panas dari turbo itu? Panas dari turbo itu, teman-teman, dia bisa mencapai, kalau untuk engine yang aftercooler, dia itu bisa mencapai sekitar 149 derajat, teman-teman ya, 149 derajat. Dan efisiensi menggunakan aftercooler ini ya, dia bisa menurunkan suhu udara yang panas itu sampai ke 20 atau ke 30 ya, 20 sampai ke 30 derajat Celcius. Lalu bagaimana sih cara pendinginannya? Oke, begini. Cara kerjanya adalah di sini ada radiator, teman-teman ya. Radiator di mana air radiator yang telah didinginkan oleh kipas ini ya, lalu dihisap oleh ini water pump, lalu dia masuk ke sini dan dia masuk ke dalam ini. Nah, di proses pendinginan udara dan air itu di dalam sini ya. Water to air itu di dalam sini, yaitu air mendinginkan udara itu dalam sini. Setelah udara didinginkan ya, kenapa udara didinginkan ya? Karena dia akan memperpadat ya, lebih fresh udara yang akan dimasukkan ke dalam ruang bakar, hingga udara yang relatif dingin dia akan lebih padat ya, tidak memuai. Jadi pembakaran konversi juga dia akan lebih bagus. Oke. Ini 12 silinder, teman-teman. 12 silinder dia ini. Oke, sekarang kita akan melihat engine dengan turbocharged aspirate intercooler. Saya akan cari dulu unitnya yang menggunakan intercooler. Saya harus turun lagi berarti.
tinggi sekali. Nggak boleh loncat teman-teman ya, nggak boleh loncat nih. Oke, jadi supaya saya tidak ketahuan saya loncat, saya matikan dulu kamera. Oke, baik teman-teman, sekarang saya sudah ada di atas unit ekskavator ini ya. Di sini menggunakan turbocharged aspirate intercooler. Jadi di intercooler ini teman-teman selalu kita ketemu dengan warna merah yang artinya ada tekanan tinggi. Baik, saya akan memberikan satu data dulu untuk intercooler ini, karena menurut saya dari 4 sistem itu dia mempunyai keunggulannya masing-masing dan mempunyai kelemahannya juga masing-masing. Baik. Jadi kalau untuk dia yang menggunakan intercooler ini menurut saya ini yang paling oke ya, paling oke menurut saya. Tapi ya seperti tadi, dia ada keunggulan dan ada kelemahannya. Dan untuk data daripada turbocharged aspirate intercooler ini, atau yang disebut dengan air to air atau udara didinginkan oleh udara, nanti ini teman-teman ya, yang mengarah ke sana itu ada hose warna merah, itu ke intercoolernya. Nah, sekarang kita bicara datanya ini dulu. Jadi untuk komponennya tetap sama teman-teman, sama nih ya. Di sini ada pre-filter, di bawah pre-filter ini dalam sini dia ada air cleaner lalu dihisap oleh turbo kompresor ini ya, oleh turbo yang kompresor yang intake ya, lalu dia dimasukkan ke dalam ruangan aftercooler sana. Di turbo intercooler ini dia memiliki panas udara dari turbo ini ya, dari turbo yang akan masuk ke sana. Dia itu memiliki panas udara sekitar 149 derajat Celcius. Dan efisiensi dari intercooler itu sendiri dia sangat tinggi, yaitu 60 sampai 80 derajat Celcius. Jadi udara panas dari 140 derajat itu mampu diturunkan oleh intercooler ya, 60 sampai 80 derajat turunnya. Jadi kalau misalnya dia itu 140 dikurangi aja 80 ya kan. Jadi itulah sisanya. Jadi sekitar 40-an lah ya, 40 atau 50 derajatan saja dia bisa diturunkan. Ini sangat bagus sekali kalau menurut saya ya. Dia lebih fresh, lebih dingin ya. Coba kita lihat teman-teman di mana tempatnya. Nah, ini dia. Ini ruangan intercoolernya teman-teman. Nih, intercooler kalau kita lihat dari bawah dia bentuknya seperti radiator ya. Ini kondensornya AC, maka dia ini teman-teman. Dia ini. Nah, ini ada apa namanya? Ada sarang tawon kayak apa? Kayak lain-lainnya gitu ya. Ini dia. Nanti setelah didinginkan di sini, didinginkan di dalam ini, saya melihatkan bentuknya. Nah, bentuknya kayak gini, kayak radiator ya. Setelah di dalam sini, lalu dia dikembalikan ke dalam turbo, ke dalam ruang intake ini teman-teman. Ya, ruang intake ini itu dalam kondisi udara sudah fresh, sudah dingin ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat dibagikan untuk kesempatan hari ini teman-teman. Jadi teman-teman sudah mulai paham ya. Jadi untuk pendinginan udara itu, sistem udara yang ada di dalam engine itu, dia itu ada natural aspirate atau dia natural di udara ambien luar. Lalu ada turbocharged aspirate ya, turbocharged aspirate dia hanya memanfaatkan menggunakan turbo, tapi dia tidak menggunakan pendingin. Jadi pendinginnya dia itu masih tetap menggunakan dari luar, hanya dia akan menyuplai udara lebih banyak saja. Lalu kemudian kita paham juga apa itu yang aftercooler ya, aftercooler atau water to air, yaitu udara yang didinginkan oleh air atau air mendinginkan udara. Dan kita sudah pelajari tadi perhitungannya ya, perhitungan sudah kita pelajari juga panasnya berapa dan efisiensinya berapa. Efisiensinya dia itu ya 20 sampai 30% dari misalnya dia 100 ya, 100 dikurangi 20 sampai ke 30%. Ya jadi sekitar 60-an lah panas udara yang mampu didinginkan ya. Lalu kemudian yang keempat adalah turbocharged aspirate. Dia air to air atau disebut dengan intercooler. Intercooler lebih tinggi lagi efisiensinya ya. Dia dari 100 derajat atau dia 149 derajat kalau datanya itu ya. 149 derajat dia mampu diturunkan 60 sampai 80 teman-teman. Ya jadi kalau untuk data kecepatan turbo
Kecepatan putaran turbo itu dia 80.000 sampai 100.000 rpm, lebih cepat daripada putaran engine. Ya wajar saja lebih cepat dari putaran engine karena dia akan mempressure udara lebih tinggi ya. Udara lebih tinggi agar bisa masuk ke dalam ruang bakar. Oke, itu aja teman-teman. Di sini ada beberapa unit yang gak ada bucketnya ya. Di situ ada long arm cat Caterpillar. Itu baru saja ready ya, ada trouble. Itu sudah ditangani sama orang Trakindo. Oke, itu aja teman-teman yang dapat dibagikan. Nah, di sini ada teman saya lagi habis istirahat. Nah, mau pulang, mereka bersih-bersih. Oke, selalu jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam otodidak.